Selamat malam Sobat Zona. Kembali lagi bersama kami tiga pria kesepian yang bukannya memperbaiki kehidupan, tapi malah mencari setan. Dimana lagi kalau bukan di program YouTube Jelajah Malam. Masih dengan saya, Cak Mat, dan di sebelah kanan saya ini ada Cak Fatih. Halo. Dan di sebelah kiri saya ada wajah baru, yaitu perkenalkan ini adalah Cak Leo. Halo. Yang kebetulan zodiaknya juga Leo. Dan kami bertiga akan menelusuri tempat yang bernama Kampung Gaib, Kabupaten Malang. Sekilas, memang tempat ini terlihat seperti hutan seperti biasanya. Ya, hanya ada pohon dan mungkin ada beberapa benda terbengkalai yang ada di sebelah kiri kami. Namun, siapa yang menyangka kalau ternyata di tempat ini banyak rumor yang menceritakan tentang hal-hal misterius yang janggal. Salah satunya mungkin ada banyak sekali suara yang tidak dikenali, lalu ada suara minta tolong, dan bahkan menurut pengakuan warga ketika mereka lewat sini itu ada beberapa yang melihat kepala seperti itu. Dan bukan hanya itu, bahkan bentuknya bukan hanya kepala saja, ada yang orang dengan tanpa kepala atau dengan tangan yang hanya satu, atau bahkan ada yang dari rupanya ini sudah tidak enak sekali untuk dilihat. Nah, kami di sini berupaya untuk mencari pembuktiannya, apakah itu benar atau ternyata aman-aman saja. Disclaimer dulu, kami di sini bertiga tidak ada niatan sama sekali untuk menjelekkan atau memberikan kesan negatif ke tempat ini. Kalau memang tidak ada, ya sudah, nggak usah maksa. Kalau memang ada, ya sudah, kami terima, kami pasrah. Kami terima, kami pasrah, dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita cek ke spot yang pertama. Yuk. Ya, kita sekarang sedang berada di Gerbang Goib. Jadi menurut perkataan orang-orang sekitar sini, tepat di tempat kita berdiri sekarang ini, itu adalah gerbang menuju ke Kampung Gaibnya. Dan gerbang ini, menurut kata mereka, itu dijaga oleh 4 makhluk tinggi besar wujudnya. Dan mereka ini sedang duduk di atas kursi dari karet. Kabarnya seperti itu. Nah, ini saya penasaran gitu, Cak Leo. Sepenglihatannya Cak Leo atau apa yang Cak Leo lihat gitu di sekitar sini? Apakah benar ada gapura, ada gerbang itu Iya. yang dijaga oleh 4 makhluk? Kalau jaga 4 makhluk, ya memang Pak. Cuma ini bukan kursi karet Bapak ya, dari batu besar. Oh, batu. Batu. Terus bentuknya? Bentuk ya sosok manusia tinggi besar gitu. Kayak pra zaman kerajaan gitu aja. Dan itu mereka di mana sekarang? Nah, sekarang posisinya ada pas di kanan kiri kita. Oh ya. Oke. Kanan dan kiri. Ya. Buat Sobat Zona tahu juga ya, tempat ini tuh katanya, kabarnya dulu tuh pernah mau dibangun satu proyek, namun itu terhenti. Mungkin gimana Cak Fatih itu mengenai mungkin kilas balik ya sedikit aja gitu tentang tempat ini itu seperti apa, karena dulu kan katanya mau dibangun sesuatu tapi kok katanya nggak jadi. Nah, simpang siur kan ini, mungkin bisa dijelaskan gitu Pak Cak. Oke. Jadi kalau menurut warga sekitar itu, tempat ini dulunya sempat mau dijadikan objek wisata. Namun mungkin karena terlalu mengerikan, jadinya ya gini, terbengkalai mungkin. Jadinya nggak digunakan lagi gitu, dan masih tetap ngeri. Jadikan tempat uji nyali. Ini bener juga. Dan tadi tuh seperti yang Sobat Zona bisa lihat ya, ada bangunan atau beberapa bangunan yang terbengkalai, ada yang gubuk, terus kemudian ada bekas apa ya, mungkin dulunya warung gitu ya Cak Leo. Iya, ada seperti warung seperti itu yang tidak jadi dibangun gitu. Dan saya masih
gimana ya, kalau saya mungkin masih sedikit skeptis atau belum ngerasa apa-apa tentang gerbang ini gitu. Kabarnya sih mereka juga ada yang beberapa orang itu ya yang lewat atau lalang di sini itu ya bener-bener ngelihat gitu, ada 4 makhluknya, atau bahkan ada yang beberapa itu mendengar suara. Lah kalau mungkin Cak Leo tuh ada nggak yang didengar gitu suara, atau mungkin dari mereka ada yang apa ya istilahnya melihatin kita gitu? Ya, atau ada cuma yang melihat suara? aja. Sekarang mereka mempersilahkan kita untuk masuk ke lorong. Oh gitu. Iya, lorongnya. Lorong Oh. perkampungannya. Oh. Mungkin mau kita lanjut ke tempatnya? Boleh sih. Boleh. Gimana Cak Fatih? Boleh. Lanjut ya. Oke. Tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita lanjut ke spot yang berikutnya, yaitu lorong gaib. Ya. Ayo ikut kita. Di situ itu ada nggak? Yang di sono? Coba tanya ke Cak Leo aja sih. Kalau saya sih nggak tahu Tadi apa-apa juga ya. ada Cak. yang memperhatikan kita di kanan Oh. kiri pohon. Kanan sama kiri. Iya. Dan ini tadi spot yang disebutkan sama Cak Leo ya. Kita sedang ada di lorong gaib. Dan di sini kabarnya menurut kata orang-orang di sekitar sini itu banyak sekali penampakan kepala, khususnya di kanan dan kiri dari tempat ini. Kalau menurut Cak Leo sendiri gimana Cak? Beneran ada yang ngelihatin kita bentuknya kepala atau mungkin gimana? Kalau menurut penglihatan saya, kita dari gerbang tadi masuk ke lorong, memang dari tadi sudah banyak yang memperhatikan kita, kanan kiri kita, sosok-sosok itu. Nah, itu apakah beneran hanya kepala atau mungkin ada yang bentuknya orang utuh? Ada yang utuh, ada orang utuh, ada yang memang kepala. Saya kelihatannya cuma kepala gini, ada yang nongol-nongol di pohon gitu. Terus ada yang kayak tengkurap gitu, kayak tiarap gitu, ada memang. Nah, menurut Cak Fatih sendiri ada yang gimana gitu menurut Cak Fatih tentang tempat ini? Karena kan tadi tuh sempat kayak ada apa ya, jalan gitu kan. Kalau sekarang ini mungkin hanya tanah seperti biasa. Mungkin yang dirasain Cak Fatih gitu apa? Ya mungkin bener yang dikatakan Cak Leo tadi ya. Saya nggak bisa lihat gitu kan. Tapi saya ngerasa kayak diperhatiin aja sih dari tadi. Diperhatikan. Iya. Memang. Eh, Kayak kita kemana kalau diperhatikan kan, gimana rasanya ya? Ah, seperti itu. ini. Banyak mata yang memperhatikan kita. Hmm. Seperti itu. Aduh. Kalau Bener ini. beneran? Iya. Enggak, itu cuman firasat aja mungkin gitu loh. Mungkin ada yang memperhatikan kita tuh kayak hewan-hewan sekitar mungkin kan. Karena kalau kata mereka juga kan ada beberapa suara gitu. Tapi aman-aman aja ya. untuk saat ini memang belum mewujudkan suaranya. Untuk saat ini kan masih Iya, aman masih gitu ya. Jadi kesimpulannya untuk sementara ini masih aman. Dan gimana kalau kita lanjut ke spot yang berikutnya, yaitu perempatan. Di bagian mana ya Cak ya? Coba agak ke kiri. Di situ. Nah, kalau mungkin dapat Sama sebelah sini. itu terlihat. Kampret. Oh, Apa itu, Cak? Kayak apa, Cak? Seperti apa, Cak? Di sini, yang di sini. Kenapa, Cak? Mungkin terganggu kah saya senterin? Enggak ya? enggak. Enggak ya. Di sini ada apa, Cak Leo? Ya, sosok-sosok itu mulai bermunculan. Tuh ada yang bapak-bapak. Nah, itu tuh. Lagi duduk tuh. Bawa kayak bapak-bapak lagi duduk gitu ya. Iya.
ini hutannya hutan jati ya, pohon jati semua kayaknya. Ya Sobat Zona, kita sekarang ada di salah satu spot yang paling inti ya. Jadi di sini adalah kampung gaibnya. Menurut penuturan dari penjaga warung yang terdekat di sini, beliau pernah lewat sini dan itu ada orang yang mengajak mampir. Jadi kayak, "Mas, monggo mriki. Mas, monggo mampir. Mas, monggo ten griyo." Atau artinya itu mempersilahkan untuk mampir ke rumahnya. Tapi ketika dilihat lagi atau didekati itu tiba-tiba menghilang. Ada juga pengakuan dari warga sekitar ya, yang kebetulan itu mata pencahariannya sebagai peternak dan mungkin sedang mencari rumput-rumput ternak ya, seperti itu ke arah sana. Nah, beliau itu melihat seperti ada tempat yang besar sekali di sini. Jadi ada bangunan yang besar sekali terletak di sana. Ada juga yang lain yang bilang kalau di sini ini adalah tempat dari kampung gaibnya. Jadi beneran ada kampungnya. Bentuknya itu seperti kampung pada umumnya. Jadi ada orang yang berlalu lalang kayak orang bawa ternak, terus kemudian ada orang yang membawa belanjaan, ada orang yang saling bicara satu sama lain. Nah, tadi ada suara di situ juga. Nah, ya pada umumnya kampung lah pada intinya. Itu untuk orang yang memang tanda kutip bisa ngelihat gitu. Cuman di sini mungkin saya ingin tanya ke Cak Leo, apa yang Cak Leo lihat di sini? Seperti itu mungkin. Di belakang kita ini, kanan kiri ini memang kayak perkampungan lah, banyak rumah-rumah dari pada zaman dulu apa? Dari kayak bambu itu. Oh, rumah-rumah bambu. kayak rotan gitu itu ya, Bukan yang rotan, anyaman. bambu. Ya, anyaman bambu. Oh ya. Kanan kiri. Sampai ke sana. Tapi kalau secara saya lihat itu memang di sini juga letaknya juga itu ya, apa? Lubangnya itu yang dari korban. Oh iya. Kan tersebar dari sini kan banyak yang udah hilang gitu. Iya, benar juga. Gini, mungkin untuk menjelaskan ya sedikit informasi untuk Sobat Zona. Jadi ada juga rumor yang bilang bahwa di tempat ini itu dulunya ada pembantaian anggota PKI gitu, atau antek-antek PKI yang jumlahnya ini mencapai kurang lebih 200 orang. Begitu ya. Kurang lebih ada 200 orang. Dan itu tersebar di sini. Mungkin menurut Cak Fatih sendiri ya, melihat fakta dari semua ini tuh gimana gitu. Kalau menurut saya kan memang sepenglihatan saya, karena saya nggak bisa ngeliat juga kan ya yang begitu-begitu itu. Yang saya lihat hanya ya pohon-pohon jati seperti itu. Mungkin kalau dari Cak Fatih sendiri bagaimana? Kalau yang saya rasakan ya mungkin selain ini faktanya emang kita ada di dalam hutan gitu. Kalau menurut cerita yang beredar kan memang sempat dijadikan kuburan korban pembantaian PKI tadi. Benar, ya ada rumornya seperti Ya, itu juga. ada rumornya seperti itu. Tapi yang saya rasakan ini kayak padat gitu. Apa ya, kayak kita kayak digerumbulin orang. Ini digerumbulin orang kita. Kalau tadi kan cuma diperhatikan kita di sana. Diperhatikan itu cuma kanan kiri. Tapi kalau sekarang kayak ya bener yang disampaikan Pak Leo, kita kayak ada di masuk ke wilayah mereka kan, dan mereka nyambut kita gitu. Terus nyambut kita. Jadi Berat. memang apa ya, kayak kita dikerumunin orang gitu. Rasanya seakan-akan kita lagi dikerumunin orang. Benar. Saya nggak bisa lihat. Tapi rasanya kayak gitu. Seakan-akan tuh kayak padat banget itu. Padat. Oke. Dan ya memang saya setuju juga sih dengan Cak Fatih kalau misalkan rasa ya, maksudnya kalau ngomongin rasa nih memang apa yang saya rasakan sedikit berbeda memang kalau dibandingin yang di tempat-tempat sebelumnya. Benar. Dimana di sini yang saya rasakan itu kayak ya ada yang di sebelah kanan, ada sebelah kiri gitu. Mungkin di sebelah kiri ada yang aneh gitu lah Cak Fatih. Aneh. Ada yang aneh gitu, ada yang janggal gitu. Terus ada yang sebelah sana juga gitu kan. Tapi ya kalau berhubung saya ini belum bisa melihat, jadi ya tidak terlihat apa-apa kecuali alas jati. Sama. Tapi kita kembalikan lagi mungkin ke tadi yang salah satunya yang diangkat Cak Leo ya. Itu kan ada rumor yang bilang bahwa dulu ada banyak sekali orang-orang antek-antek PKI itu yang dibinasakan di sini.
ada yang dibantai gitu, ada yang digorok lehernya, kayak ada yang kemudian dipotong tangannya, terus kemudian intinya tuh dibunuh dan jasadnya ini dikuburkan di berbagai Satu lubang. tempat ya, Iya, di satu lubang dan lubang lubangnya ini banyak gitu ya Cak Leo ya. sekitar 20 lah ya. Ha, ha. 20 lubang. Oh ya, sekitar sampai 20 lubang. Satu lubang. Dan satu lubang itu ada berapa orang? 20 lubang lebih. 20 Oh lubang lebih. iya iya. Sekitar 20. Kalau nggak salah saya dengar juga itu antara 10 sampai 20 orang gitu ya Cak Leo, yang dikuburkan dalam satu titik dan itu tersebar. Dulunya, ini kata mereka nih ya, dulunya kuburan itu atau setiap lubang yang tadi itu ditandai dengan pohon awar-awar. Nah, cuman untuk keperluan apa ya, ekonomi lah ya, urusan ekonomi, jadi pohon-pohon ini tadi ditebang. Jadi pohon-pohon awar-awar ini tadi ditebang dan dijadikan perkebunan warga dan dijadikan sawah. Tapi ada satu spot atau satu titik yang tidak diapa-apakan dan itu ditandai dengan satu makam. Katanya, jadi dari rumor yang beredar juga, dari sekian banyak mayat-mayat yang dibunuh tadi, ada satu mayat yang itu menghantui atau mendatangi lah ya, istilahnya mendatangi pihak keluarganya, dan itu mendatangi lewat mimpi berulang kali datang, dan jasad itu atau mayat itu bilang kalau dia lagi ada di sini gitu. Sampai akhirnya pihak keluarga ini mereka mencari sampai akhirnya ketemu, dan setelah ketemu akhirnya dibuatlah makam itu gitu. Jadi untuk menandai bahwa ini adalah keluarga mereka gitu, salah satu dari keluarga mereka yang kebetulan itu jadi korban dari pembantaian tersebut. Mungkin untuk lebih tepatnya gimana, kita langsung cari tahu aja ke titik berikutnya. Oke, kita Leo, Cak Fatih. Ya, Langsung kita ke titik berikutnya, yaitu makam misterius. Kita lewat sini kita. Assalamualaikum. Nah, ini adalah tempatnya, salah satu titik yang dikatakan itu tadi, dan ini adalah makam Mbah Sumo Saimin bin Warso. Ini adalah satu kuburan dari jasad atau mungkin ya, korban dari pembantaian PKI, yang mana dia ini datang ke mimpi dari keluarganya. Maksudnya apa? Dia ini datang ke keluarganya lewat mimpi, bilang kalau dia ada di sini, dan akhirnya karena datang berulang kali, pihak keluarga ini meminta bantuan kepada warga sekitar untuk kemudian mencari. Jadi di berbagai titik itu dicari dan ditemukanlah titik ini. Akhirnya ditemukan jasadnya, dan singkat cerita dibangunlah makam almarhum Sumo bin Warso. Kata orang yang beredar juga, sempat beredar di masyarakat sekitar, Mbah Sumo ini orang Blitar. Banyak juga peziarah yang datang juga ke makam Mbah Sumo untuk mendoakan beliau. Meskipun sebenarnya juga misterius gitu, siapa dan kenapa kuburan ini ada di sini. Seperti itu. Mungkin akan saya tanyakan ke Cak Leo. Mungkin saya ingin bertanya ke Cak Leo gitu. Apa yang Cak Leo lihat di sekitaran makam ini? Apakah memang ada mungkin penjaganya, atau mungkin ada penampakan dari mayat-mayat yang dikuburkan tadi? Menurut Cak Leo lihat apa gitu? Kalau secara gamblang saya lihat memang ada penampakan, cuma di sini memang auranya baiklah. Berarti nggak ada yang jelek-jelek banget. Jadi apa ya? Intinya itu menjaga gitu ya, Iya, bukan benar-benar. yang kayak negatif atau mengganggu seperti itu. Iya, karena cuma orang-orang aja sekitar warga yang mungkin menyelewengkan tempat ini untuk tempat-tempat permintaan tokel atau nomor atau apa gitu. Oh, ada juga Cak, Ada, berarti kayak gitu ada. ya. Ada juga Jadi sedikit. warga sekitar atau mungkin warga mana gitu yang bahkan tidak diketahui datang ke makam ini untuk minta nomor togel itu. dan lain sebagainya. Sayangnya itu ya. Oh, justru malah diselewengkan ya. Iya, Mungkin jangan. karena ada rumor juga yang bilang kalau ini makam bekas dengan pembantaian atau sendikan itu ya. Siap.
Tapi kalau yang kalian lihat nggak ada berarti penampakan dari orang-orang yang misal apa ya, dari bentuk itu seperti orang yang habis dibunuh. Kalau di sini nggak ada. Oh, Nggak ada. berarti aman seperti itu. Sementara kalau di tempat ini, mungkin saya juga penasaran dari Cak Fatih. Ini secara gimana ya? Secara logikanya aja mungkin ya, Cak. Kenapa kok bisa ada kuburan gitu di sini, dan ya gimana menurut pandangan Cak Fatih aja gitu sih? Kalau dari saya ya, mending kita doakan dulu ya, supaya mungkin beliau lebih tenang gitu kan. Dan ya kita kan di sini sebagai tamu juga, kita pamit juga mungkin ke beliau ya. Itu sih mungkin. Yuk. Oke, assalamualaikum. Buset. Itu kalau ke sana terus kemana Pak Leo? Ini perkampungan bisa ke Sumber. Sumber. Iya. Sumber dulu kali ya? Oh, Pak, ini sampai Sumber. Ya, di sinilah. Iya, kita pikir di sini. Kan? Ya, dan kita sudah tiba di spot terakhir dari perjalanan kita di Kampung Gaib Kabupaten Malang. Setelah tadi kita menelusuri makam dari almarhum Mbah Sumo Saimin, dan juga kita doakan seperti itu, semoga arwahnya itu tenang yang di sana gitu, semoga diterima di sisinya. Dan tadi untuk mungkin yang sobat zona yang tidak tahu ya, sembari kita doa gitu, itu sesaat setelahnya itu datang angin gitu Cak Leo tadi ya. Iya. Jadi hawanya itu langsung berbeda. Yang sebelumnya kita rasain bertiga ini, termasuk saya, kalau yang ini mungkin ya saya akuin sendiri. Tadi itu tiba-tiba yang dari awal datang itu suhunya itu agak-agak anget gitu ya, atau hangat. Setelah berdoa, setelah kirim doa kami, itu ada angin yang seperti berputar seperti itu anginnya, dan hawanya itu tiba-tiba menjadi sejuk. Benar, Mungkin benar, itu yang benar. dirasakan Cak Fatih juga ya. Ya, benar. Terlepas dari misteri yang ada seperti itu. Jadi ya mungkin aja gitu, mungkin aja di situ memang ada seperti itu jasad-jasad, atau mungkin arwah-arwah, entah itu bekas pembantaian atau seperti apanya. Namun kalau menurut Cak Leo sendiri ya, Cak Leo yang kita sempat ngobrol juga sama saya dan juga Cak Fatih, itu kan Cak Leo bilang kalau yang di sana itu auranya baik seperti itu. Jadi ada yang penjaga, ada yang seperti itulah. Lain dengan halnya yang ada di sini seperti itu. Jadi yang ada di sini itu yang sifatnya usil, yang suka mengganggu dan sebagainya. Mungkin kalau dari Cak Leo mungkin bisa dijelaskan sedikit aja gitu, di-spill dikit. Spill dikit Cak Leo. Di sini jembatan kecil sungai. Kalau ini mungkin airnya dari, kalau konon katanya dari sumber mungkin iya. yang terbengkalai gitu. Oke. Nah, kan Gemericik Karir Iya. kita dengerin. Di sini memang ada satu sosok yang usil. Kalau bisa saya kasih gambaran seperti sosok apa ya? Manusia bercampur kayak hewan. Siluman kalau Oh iya, siluman ya bahasanya. ya, Jadi siluman. campuran antara setengah hewan, setengah lagi badan manusia gitu mungkin ya. Bisa seperti itu. Kalau gimana? Ada? Ya, barusan kita tadi datang juga mereka. Anginnya kan datang dari bawah. Oh iya. Itu mereka yang tadi di atas kah? Bukan di sini. Beda lagi ya? Di sini. Tapi itu ini Cak Leo, apakah berbeda atau sama dengan yang ada di kampung tadi? Kan ada kampung tadi dibilang kalian di sana. Beda spot, memang beda. Dan di sini lain sendiri. Berarti kampungnya di sebelah sana, sementara Iya, ini udah lain lagi. Udah lain lagi. Ini yang lebih dominan di sini yang untuk yang penjaga sumbernya aja. Oh, oke. Sosok-sosok kita. Kalau dari Cak Fatih apa yang dirasakan mungkin? Merinding saya aja kalau di sini nih ya. Merinding ya? Iya. Dia Gimana selain itu gitu? gimana ya kalau ngabarinnya itu, kalau tadi kan kita di mana itu dah, di kampungnya. Di kampungnya itu padet padat gitu. banget. Padat banget. Terus kita jalan ke makam. Lah,
di makam ini rasanya anget gitu kan. Iya. Anget, sejuk dan Sejuk. nyaman banget gitu. Kurang dikit tidur saya di sana. Beneran. Kurang dikit tidur saya di sana. Ya, jangan tidur juga Cak, tapi Cak. Jadi kita balik aja. Tapi ada Kak, lagi Lah, ketika di sini ketika di sini. panik kayak apa ya? Tertekan gitu ya. Kalau tadi kan apa ya? Mencekam gitu loh di sini. Ya mungkin karena kehadiran sosok siluman yang disebutkan Cak Leo tadi. Jujur ya, kalau dari saya kan tadi dari sana ya, dari awal masuk sampai dengan pertengahan mungkin ya, sebelum ke makam, itu saya sedikit skeptis gitu ya, kayak belum ngerasa apa-apa gitu ya, mungkin ada gitu sekelibet atau yang kayak ngerasa ada yang dilihatin gitu, ada yang melihat. Tapi kalau di sini beneran kayaknya ada yang bener-bener ngelihat gitu, Jak. Nah, gimana kalau misalkan untuk membuktikannya kita langsung aja nggak pakai lama masuk ke sesi pembuktian. Jadi akan ada 2 tim dari krunya Jelajah Malam. Kita akan panggilkan 2 orang untuk uji nyali atau untuk berdiam diri di sini seperti episode-episode sebelumnya, dan mereka akan duduk selama kurang lebih ini 30 menitan ya saya seperti sebelumnya, 30 menit dan melihat apakah benar ada sosok itu tadi yang disebut dari Cak Leo tadi ya, sosok siluman, apakah memang benar ada gangguan atau mungkin aman-aman aja seperti itu. Ya, tanpa lama-lama lagi ya, langsung aja kita panggilkan 2 orang dari perwakilan kru Jelajah Malam. Salah satunya Cak Mail. Silakan, Cak. Gimana? Siap? Ya, siap nggak siap, Cak? Siap gak siap ya? Iya, Cak. Oke. Cak Mail ini kan mungkin sebelumnya Sobat Zona udah lihat juga di episode antara episode 1 dan 2 waktu itu ya, dimana waktu itu Cak Mail juga melakukan sesi pembuktian, dan waktu itu Cak Mail juga nggak sendirian, ditemani 1 orang, dan 1 orang itu lagi yang akan menemani Cak Mail malam ini di sesi pembuktian. Langsung aja saya panggilkan Cak Andika. Silakan, Cak, di sini, Cak. Oke. Gimana kalian berdua, Cak Mail, Cak Andika, udah siap ya buat membuktikan ya? Oke, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita akan masuk ke sesi pembuktian. Gimana gurih gimana? Joy, beriku delon. Pak, coba bahaya ini Pak. Kan aku sumpah aku. Apa sih Pak? Kawannya. Belakangku, Pak. Pak Andika apa? Halo teman-teman, kita balik lagi di sesi pembuktian Jelajah Malam. Gimana nih? Ya, di Cak Haji? jembatan di daerah Kabupaten Malang ya, Cak Mail. Oke. Dari sini kita cuma berdua dan kita coba untuk membuktikan apakah di sini benar-benar ada sesuatu yang dibilang para masyarakat ini ada sosok lah. Ya walaupun secara dunia memang dunia manusia dan dunia jin itu memang ada. Tapi katanya kalau jin itu menampakkan dan ngeliat kita dan kita ngeliat dia, itu katanya sama-sama apes gitu loh. Gitu ya? Ya, benar. Aduh, semoga saja tidak ada yang apes dari kedua sisi. Ya kalau masalah merinding, jujur ya sebenarnya merinding sih. Saya juga nih, Cak Haji. Apalagi ditemani dengan
suara lingsir wengi ini. Jujur dari saya juga. Tapi ya ini ya nggak tahu, koreksi kalau saya salah juga. Sebenarnya lingsir wengi itu sebenarnya bukan nggak terlalu sih, bukan buat mengundang gitu loh. Oke. Itu kan lingsir wengi itu kayak apa ya, nyanyiannya dari Sunan Kalijaga kan. Oke. Nah buat menonton kayak gitu-gitu itu kayak buat apa istilahnya, menyebarkan agama Islam gitu loh. Oke. Itu kan dulu Jawa itu kayak kental banget sama adat kejawen gitu loh. Jadi ya itu mungkin Sunan Kalijaga itu kayak apa istilahnya, apa ya, menggabungkan bukan adat Islam, agama Islam dengan adat yang ada di Jawa. Oke, jadi bukan pemanggil ini ya intinya ya. Kurang tahu ya, tapi ya kebanyakan orang lagu lingsir wengi itu buat manggil kayak gitulah. Oh gitu ya. Sebenarnya itu kan juga kepercayaan kita masing-masing. Oke, Cak Haji. Camail emang percaya ya? Ya percaya nggak percaya sih Cak Haji ini jujur. Tapi kan kalau di sini jujur, kalau saya ngerasanya ini apalagi di bagian belakang ini agak-agak menekan gitu. Seperti ada yang perhatiin gitu loh, Cak Haji. Jadi Ya, tolong dijaga dari sisi belakang. Apa ya? Ya mungkin ya katanya tadi kan Cak Leo sama Cak Fatih, Cak Mat itu tadi Iya. kan juga menjelaskan kalau memang ada banyak yang melihat lah. Oke. Jadi ya udah. Ini nggak boleh center-center ya? Masih belum ya? Iya. Coba aja kalau di center-center. Soalnya itu katanya memang yang ada sosok itu yang takut sama cahaya, terus ada juga yang biasa gitu loh. Iya, yang nggak tahu juga. Kalau Cak Haji sendiri itu gimana perasaannya kalau di sini tuh? Hawanya tuh gimana? Kalau hawa berhubungan di sini bukan nggak ada angin sih, kayak ada angin sedikit banget, tapi merinding gitu loh. Biasanya kan kalau merinding itu antara nggak kedinginan gara-gara angin, kalau nggak gitu ya emang ada itu. Itu apa? Ya ada karakter lah selain kita gitu loh. Ya ini. Kalau dari saya dengar-dengar tadi ya Cak Haji ya, penuturannya Cak Mat dan Cak Leo dan Cak Fatih itu kan kita masih di kawasan hutan gaib gitu ya. Iya. Kalau dari Cak Haji sendiri ini lebih percaya ke kampung gaibnya atau ke sosok-sosok lain gitu. Kalau di tempat ini khususnya. Gimana ya, jujur-jujuran aja sih sebenarnya. Ya berhubungan udah di zaman sekarang juga kan. Terus juga ada beberapa ya sama-sama konten kreator kayak kita lah. Iya. Itu kan juga menjelaskan kalau sebenarnya makhluk itu tuh terbentuk karena pikiran kita sendiri. Oke, manifestasi. Ya, jadi. manifestasi. Itu. Jadi ya udah. Kok ada jatuh ini? Apa ini? Daun jatuh ini. Daun kering biasa lah. Ini kenapa ini kok ada tiba-tiba daun jatuh ini? Ya ini saya merinding sebenarnya. Tapi ya kalau di logika masih bisa sih. Di logika masih bisa. Soalnya juga daun kering. Tapi tolong ini saya minta tolong Kak Cak Haji nih. Saya kan badannya gini. Kalau ada apa-apa tolong saya jangan ditinggal ini. Enggak, santai. Saya orangnya enggak ninggalan kok. Udah selesai ya. Oke. Hmm. Gimana? Ya agak sih Cak Haji. Secara mal-mal masih kerasa.
Belum. Tadi masih sekelebat aja, tapi sekarang ya saya coba nahan, tapi Tenang. kalau saya nih agak-agak ini kan di bawah bambu ya Cak Haji ya. Agak kalau ada suara kretek-kretek-kretek, nah itu. Tapi sebenarnya itu apa ya? Nggak tahu juga pastinya ya. Tapi tumbuhan kan juga makhluk hidup. Alah. Nah, makhluk hidup kan pasti ada pergerakan lah. Ya semoga aja lebih ke nggak hujan aja sih kalau saya. Kalau dilihat langit sih cerah sih Cak Haji. Kayaknya. Ya kalau dilihat BMKG aja, oh tapi ada bintang sih sebenarnya. Nggak tahu itu bintang atau layangan ya. Ini kaki saya kesemutan ini Cak Haji. Ini kira-kira gara-gara makhluk halus apa kesehatan ya ini ya? Kalau itu lebihnya ke kesehatan, nggak mungkin makhluk halus, nggak mungkin makhluk halus kayak gitu. Tapi kira-kira ya, di seumur hidupnya Cak Haji itu pernah ngalamin hal-hal gaib atau hal-hal mistis gak sih? Kalau ini seingat saya aja ya. Iya. Kalau saya itu kalau ke masalah visual atau bentuk memang nggak pernah sih, tapi Oke. lebih ke suara. Oke. Suara, nah itu juga apa ya? Masih belum bisa dipastikan apa itu suara dari sosok makhluk kayak gitu atau ya emang suara-suara dari alam aja gitu. Jadi belum pernah ya gitu ya seumur hidup ketemu hal-hal mistis atau gaib gitu. Ya untuk saat ini masih belum. Dan kalaupun seandainya ketemu, ya nggak tahu juga respon saya kayak gimana. Tapi soalnya kadang kayak apa ya? Takut emang takut, tapi kadang ada sesuatu yang bikin adrenalin naik gitu loh. Oke. Saya termasuk orang kayak gitu sebenarnya. Adrenalin. Tapi kalau bilang takut, dia juga takut sebenarnya. Oke. Ibaratnya kalau udah ditantangin, dia harus ditantangin balik. Oke. Oh jadi lu jual gua beli gitu ya Nah. konsepnya. Gitu. Makanya kalau seandainya emang ada yang mau nambahin, ya udah. Kami terima, kami Kami pasrah. pasrah. Oke. Terus kalau di hutan emang ya emang ada suara itu antara ya bisa hewan juga sebenarnya. Oke. Paling kan hutan-hutan kayak gini kan itu lebih banyak hewan. Kecuali kalau kita di bangunan, nah itu mungkin agak gimana ya? Agak mustahil lah kalau seandainya ada hewan yang kayak gitu. Tapi ya Cak Haji ya, saya itu sempat denger gitu loh. Kayak waktu apa itu Pulau Jawa ini di apa itu Jogja. bukan di apa itu di istilahnya itu di babat alas gitu loh. Iya. Nah itu katanya itu apa makhluk-makhluk halusnya itu dibuang kebanyakan tuh di hutan-hutan gitu Cak Haji. Iya. Nah itu menurut Cak Haji gimana gitu dengan kondisi hutan yang sedang kita jelajahi hari ini gitu? Ya kalau kondisi ya ini kondisi saya sebagai orang yang ibaratnya nggak punya skill atau kemampuan Oke. yang kayak Iya. gitu. Ya jujur nggak terlalu ngerti juga sih. Iya. Kalau dibilang nyeremin kalau seandainya saya kesini sendirian ya, Iya, apalagi gelap-gelap. Iya benar. Jujur juga takut sama merinding juga. Tapi ya sebenarnya itu semua tergantung sama pola pikir kita aja sih. Lebih ke mindset. Oke, mindset. Nah, kenapa itu manusia lebih mulia dari kayak gitu, dari setan? Soalnya setan nggak bakal bisa ngebentuk kecuali dari pikiran kita sendiri. Dan pernah ada bukan rumor sih, kayak Apa? apa ya?
kayak hantu-hantu yang ada di film itu sebenarnya apa ya istilahnya ya, yang ngebikin kita buat ngemanifestasiin jin gitu loh. Oke. Jadi hanya dibuat-buat gitu kesannya ya. Ya kalau seandainya contoh kayak nggak ada film kayak gitu, kayaknya ya kita bakal nggak ada gambaran kayak oh hantu itu ternyata kayak gitu ya, oh hantu ternyata kayak gitu ya. Kemungkinan begitu. Kenapa? Camel merasakan sesuatu kan di sana? Iya. Di mana? Jadi situ Cak Haji, bener. Sini ya. Iya. Tiba-tiba saya langsung merinding ini. Oh, saya juga merinding sih. Tapi ya udah. Udah nggak mual ya? Kayaknya udah mulai terbiasa kayaknya. Asik. Iya. Beradaptasi lah. Tapi mualnya ini agak hilang ya. Nah, tapi merinding. Nah itu. Ya udah biasa lah itu. Kalau dari saya sendiri ya Cak Haji, Iya gimana Cok? saya tuh pas kecil ya. Ini saya denger ini ya. Ini denger dari cerita orang tua saya sendiri. Nah, saya tuh ketika ya sama Cak Haji, tapi di rumah saya ini bukan hutan, tapi lebih ke kayak apa ya, kayak halaman belakang gitu loh, yang iya, Bang. yang Kayak belum. kebun. Nah, bener, kebun yang banyak apa itu Tanam. bambu-bambunya Oh, juga. iya. Nah, itu ketika saya jatuh di kebun itu, nah malamnya itu saya, kata orang tua saya ya Cak Haji ya. Nah, itu saya seperti digondol gitu ke arah kebun itu tadi gitu loh. Nah, tapi ketika saya terbangun lagi, nah itu saya ngelihat ya. Tapi ini nggak tahu ya, yang seperti Cak Haji tadi bilang, entah manifestasi ataupun gimana. Nah, itu tuh ada sosok yang bener-bener tinggi, pakai baju putih sama rambutnya itu panjang Cak Haji. Nah, itu saya ngelihat ketika di depan rumah gini. Nah, saya kaget itu, kok siapa ini yang pakai baju putih, rambutnya panjang gitu. Nah, itu mungkin yang entah ya, ini kebentuk di saya itu jadi agak-agak percaya gitu ke hal-hal mistis gitu, ataupun makhluk-makhluk gaib gitu. Ya gimana ya, saya juga sulit buat ngejelasin hal-hal kayak Oke. gitu, apalagi secara logika juga. Soalnya saya sendiri juga nggak ngalamin Iya, dan benar. belum pernah ngalamin juga. Ya mungkin setiap apa ya istilahnya ya, kalau dibilang orang sakit juga seharusnya bukan orang sakit ya. Iya, Saya benar. kitanya gitu loh. Soalnya kan ada kayak Deddy Corbuzier atau Oke. apa itu pernah jelasin kalau sebenarnya itu adalah penyakit bukan mental sih, lebih ke apa ya, skizofrenia itu loh, kayak Oh, kayak gitu. skizofrenia. Ya itu kurang tahu penyakit mental atau Oke, penyakit ya. pikiran, saya kurang tahu. Nah itu bisa jadi. Dan saya sebenarnya teman dari ayah saya itu kayak Oke. gimana ya, dulu itu dia tuh orang normal, maksudnya nggak ada keahlian kayak gitu lah. Terus nyoba belajar ke berguru ke siapa ya, lupa siapa, kok adalah situ. Nah terus itu dia awalnya emang beneran ngelihat, dan Oke. dari situ tuh katanya beliau itu nggak kuat dan akhirnya kayak sering dapet bisikan-bisikan kayak gitu, suara-suara kayak gitu. Oke. Nah itu kurang tahu ya bisa dijelaskan dengan medis atau enggak, tapi katanya yaitu itu tadi salah satu dari skizofrenia mungkin. Oh, skizo ya. Yang menciptakan itu kita sendiri, pikiran-pikiran kita sendiri. Udah akhirnya ya mungkin bisa dibilang gila, atau kadang bisa dibilang bisa dengerin bisikan atau suara apalah gitu lah. Itu begitu Jamal. Oke.
Tapi kan ini ya Cak Aji, kan di pembuktian yang sebelumnya yang saya sama Cak Andika itu kan ya. yang di Hotel Malang itu. iya, yang di Hotel Kota Malang itu. Nah, itu kan saya kan sempat ada melihat ya. Nah, itu tuh yang saya lihat itu sosok gimana ya? Ya tinggi, hitam gitu. Tapi bener-bener aduh, saya nyeritanya jadi merinding gitu sekarang. Nah, itu sosoknya itu hitam dan nggak kelihatan untuk wujudnya, tapi hanya hitam saja di ujung lorong. Nah, menurut Cak Aji sendiri itu hanya manifestasi saya atau memang sosok begitu ya? Kalau itu kayaknya manifestasi. Oke. Sebenarnya jujur waktu ya kita kesini tadi ya, Iya. saya sempat lihat di sekitar itu ya mungkin di mata saya itu kayak ada bayangan hitam lagi berdiri kayak orang lah. Tapi waktu saya senterin bayangan itu kayak enggak, ya udah nggak ada gitu. Oh gitu ya. Ya mungkin itu saja kayak ilusi optik lah. Oke. Ilusi kadang kan juga kamera itu juga bisa kan kayak gitu. Ya. Yang dikiranya penampakan atau apalah ternyata ya itu ilusi optik karena cahaya atau gimana. Oke. Iya saya berusaha buat main logika aja sih. Oke. Bertempur gitu ya. Iya. Ya dengan melawan rasa takut aja sih sebenarnya. Salah satu cara melawan rasa takut. Kalau nggak gitu ya tetap hidup dalam ketakutan Jamil. Gimana? Tapi jujur ya, kalau dari yang saya rasakan sama yang saya lihat itu Jamil lebih better daripada yang pembuktian pertama sama Cak Andika. Kayak tadi itu awal-awal kayak sering kerasa muntah gitu. Iya. Kalau ini kayaknya baru sekali sama Iya. saya. Nah itu kenapa? Nggak tahu ya, mungkin karena entah, mungkin energinya mungkin ya menular gitu ya. Energi positif saya. Ya mungkin ya. Padahal saya orangnya negatif padahal. Nggak tahu juga sih. Nah itu kan kalau ke Cak Andika tadi kan juga ya lebih takut juga mungkin dari Cak Andikanya mungkin. Jadi saya juga ikut tertular gitu mungkin energinya. Oh itu saya juga pernah dengar juga di YouTube. Kayak Oke. Camel pernah dengar kayak kesurupan satu sekolah. Wah iya, aduh. Itu katanya kesurupan itu sebenarnya bukan kesurupan apa ya kayak makhluk halus gitu loh. Itu lebih kayak ya sebuah penyakit yang bisa ditularin lewat kurang tahu ya saya pastinya tapi Iya. katanya di Corbusier itu ada sebuah penyakit yang bisa ditularin gitu loh kayak contoh saya nguap tiba-tiba iya. Camel ikut Oh nguap. iya. Nah kayak gitu simpelnya padahal Camel ya sebenarnya nggak ngantuk tiba-tiba ikut nguap kayak gitu ya semua tergantung dari manusia kita sendiri sih. Kalau kait yang itu tadi yang Cak Mail katakan yang kayak tekanan-tekanan itu. Tadi itu awal-awal di sini mungkin karena mungkin energinya belum ngeblend ataupun kayak gimana, entah gimana ya, saya juga kurang ngerti hal-hal gini ataupun mungkin tubuh saya belum adaptasi ataupun gimana. Jadi kayak yang tadi tuh kayak ada Didorong. iya dari belakang sini. Dan tapi kalau yang kayak banyak yang lihat di belakang saya tetap sih ngerasa. Tapi ngerasa aja. Ya itu tadi kita kan punya dua dunia gitu. Oke. Tapi yang seperti yang penuturan Cak Leo tadi yang di spot kita ini tadi kan untuk yang istilahnya makhluk halusnya itu kan kesiluman gitu ya Cak Aji. Nah itu menurut Cak Aji sendiri itu gimana ya? Iya masalah siluman ya. Kalau siluman sebenarnya saya juga nggak tahu juga sih yang makhluk kayak gitu kayak gimana kok bisa dibentuk. Ya mungkin coba kita rasain dulu lah 5 menitan mungkin ya. Oke, mungkin. Kita diem tapi ingat jangan sampai kosong. Waduh. Itu. Tapi jujur Cak Aji ya, saya di belakang ini ditemani suara gemericik air ini kan sungai. Nah ini agak merinding. Ya
Jadi coba nikmatin alam aja lah. Tapi ingat jangan kosong. Oke, saya cobain. Apa? Mulai ada suara-suara. Suara teke. It's okay. Apa anjing? Kayak ada yang nyamperin. Ada. Ingat jangan kosong. Lu jual gue beli. Pak Mel lihat belakang saya. Iya. Saya lihat belakang Pak Mel sama sekitar. Kita habis ini mungkin bisa jelajah, explore ya. Boleh saya sih. Sama mungkin nunjukin yang katanya Pak Mel lihat tadi, tempat yang Oke, Cak. apa? Apa itu? Apa? Mana? Nggak tahu. Daerah mana, Cak? Di sini tadi, Cak. Sini mana? Di daerah situ. Oh, sini. Iya. Jangan kosong. Ya. Kepala saya udah. Jawab kalau dipanggil. Hei. Jawab kalau dipanggil. Ya. Ya. Udah. Komel. Komel. Minta tolong HP. Komel. Minta tolong HP. Udah. Mana? Ya. Tahan deh. Oke. Gimana? Samail, Cak Aji? Lemes, Cak. Lemes ya? Lemes, Cak. Oke, tadi sempat ada pergantian ya buat Sobat Zona yang mungkin belum tahu. Karena tadi kan yang dipanggil adalah Cak Mail dan Cak Andika. Cuman di
di sesi pembuktian yang pertama tadi itu ternyata Cak Andika dan juga Cak Mail itu merasakan energi yang besar banget gitu ya, bener nggak Cak Mail? Bener Cak. Mungkin bisa dijelaskan dulu yang pertama ini sebelum kita ke Cak Aji dan Cak Mail ya. Oke. Yang pertama dulu mungkin bisa dijelaskan atau sedikit dijelaskan, digambarin lah apa yang dirasain gitu waktu tadi pertama kali. Oke Cak Uko, dari saya tadi ya Cak Mat ya, tadi itu sempat ini ke yang pembuktian yang pertama dengan Cak Andika tadi. Itu kan untuk energinya itu benar-benar kuat gitu Cak dari belakang Cak. Saya dari pertama itu udah ngerasa gitu Cak. Arahnya dari mana ya? Dari belakang, dari sana Cak. Oh, dari sana Cak. Iya, dari sana Cak. Nah, ketika dari sayanya terasa gitu Cak, terus saya bereaksi, nah Cak Andikanya kan juga takut, jadi sama-sama panik gitu Cak, sehingga menyebabkan yang pembuktian yang pertama tadi itu harus gagal gitu Cak. Iya, harus gagal gitu Iya. ya, karena pertama dari Cak Mail itu ngerasakan ada sedikit gangguan gitu. Iya. Sempet ada kerasa kayak ada yang dorong Iya, gitu ya, bener Cak. ada yang ngedorong, terus ada kayak berbisik mungkin, Enggak sih Cak, kalau berbisik hanya dorongan saja, tekanan gitu Cak. kayak ada yang Nah, nekan gini iya. gitu dari belakang. Iya, dari arah sana Cak. Gitu ya. Emang dari tadi maksudnya awal kita kesini emang hawanya gak enak gitu ya Cak Leo, Cak Fatih gitu ya. Dan ini bener-bener dibuktikan sama mereka berdua dari Cak Mail dan Cak Andika. Pertama di sesi pembuktian langsung, bahkan tadi kameramen masih belum jauh itu sudah dipanggil gitu tadi. Iya Cak. Dari Cak Habibnya gitu, baru 5 atau 10 langkah itu sudah dipanggil. Dan terbukti tadi beberapa menit saja dan terjadi pergantian orang, yaitu Cak Aji gitu, dari Cak Iya. Aji kan diganti Cak Aji. Mungkin bisa diceritakan mungkin dari Cak Aji ya kalau sekarang ini ya. Iya. Di pembuktian yang kedua tadi yang setelah diganti Cak Aji itu apa yang Cak Aji rasakan gitu terkait dengan sesi pembuktiannya? Apakah ada benar-benar sosok yang tadi tuh, sosok siluman ya yang ada di sini, setengah hewan dan setengah manusia itu, atau mungkin ada sesuatu yang lain yang mungkin dilihat atau didengar atau mungkin dirasakan sama Cak Aji? Silakan. Iya Cak Camat, terima kasih ya. Kalau dari saya pribadi ya, waktu duduk di sini sama Cak Mail dengerin lagu Lengser Wengi itu sebenarnya situ kita udah mulai saling merinding lah ibaratnya. Nah tapi kalau yang di pertama itu merindingnya mungkin merinding yang gimana ya, mungkin kalau di stratain atau dibatasin itu mungkin masih normal lah. Nah itu mungkin setelah lagu habis, tempat tadi kan juga diputar sampai berapa kali tuh, lebih lama kayaknya. Iya. Daripada Cak Andika itu tadi sebenarnya. Itu nah itu mulai kebangun lah hawa-hawanya. Terus kita juga tadi kan sempat diem kurang lebih ya mungkin 5 menit lebihan lah, kita diem, kita coba apa ibaratnya saling ngawasin lah. Saya ngawasin belakangnya Cak Mail ngawasin belakang saya. Jadi saling melihat belakangnya Iya, masing-masing ya. ibaratnya saling cover lah gitu loh. Terus Saya coba, ini kalau pandangan saya ya, saya coba ngeliat di daerah situ, bambu-bambu situ, sama di daerah jalan belakang kita ini. oke. Itu kayak ya benar saya perhatiin, soalnya tadi Camail kan sempat cerita juga kalau apa ya, Camail itu dapat tekanannya dari area sekitar situ gitu loh. Nah itu cobalah saya, ya mungkin saya awasi, saya lihat emang bener gitu ya. Terus itu tadi ya waktu saya awasin juga gimana ya, kalau dibilang lihat, jujur kalau dari saya nggak lihat apa-apa. Itu saya terus juga Camail tadi kan sempat ngerespon katanya, oh di sana ngelihat ada yang loncat, ada yang berdiri, ada yang apa ibaratnya ya ngintip lah. Itu di mana? Di daerah sini. Nah ini Di samping sini ya. ini kalau yang Camail tadi ya daerah sini, katanya dari sini loncat ke sini. Nah itu saya kurang tahu ya apa gitu loh. Nah itu di daerah ini, di pohon ini. Nah ini katanya ada yang nginceng. Nah mungkin Camail tadi kayak ya mungkin karena ketakutan, mungkin daun ini bisa kayak disebut kayak ada orang lah atau apa, padahal ini cuma daun. Tapi nggak tahu juga ya kalau dari visualnya Camail kayak gimana. Dari apa yang dilihat dari Camail sendiri ya. Ya terus juga terakhir di sini di pohon ini pas. Ya itu katanya ada yang nggak tahu ya berdiri atau jongkok, pokok ya udah kayak ngawasi gitu loh. Dari situ tadi. Iya ya? pohon itu tadi.
Itu tadi sempat saya awasi juga. Sering saya awasi, tapi ya kalau dari saya nggak ada apa-apa sih kalau dari saya. Terus juga kalau suara ya, jujur kalau dari saya itu di sini lebih ngerasain ke suara aja sih, suara sama ya mungkin nggak tahu aura atau gimana. Saya juga sempet sering ngerasain merindingnya tuh kayak kita tuh kayak di apa ya ibaratnya digenggam, kayak digeremet gitu loh. Dari sini belakang kepala sini sampai akhirnya merata sampai atas sini, terus sampai ke belakang sini. Itu beneran kayak kalau orang merinding kan mungkin cuma gini gitu kan. Sereng gitu ya. Maksudnya dari bawah sini ya, bagian tulang bawah terus ke atas biasanya ya kan? Ya kalau saya tadi awal dari belakang ini loh, kepala apa ya? Tengkuk belakang. Iya. Apa sih ini, ubun-ubun kah? Bukan ya? Ya mungkin daerah situlah pokoknya. Itu mulai digeremet gitu loh. Jadi kayak ada yang memegang istilahnya ya. Kalau megang kan mungkin megang cuma gini kan. Itu dipegang tapi kayak di gini loh, diperas. Iya, kayak diperas. Tapi secara apa ya? Menyebar gitu. Awalnya cuma satu titik, terus nyobar, terus ya mungkin sampai ke bawah gitu loh. Itu juga sempat ya dibilang sering juga sih. Itu yang pertama. Terus kalau suara ya mungkin suara itu kayak ada suara. Oke, mungkin bisa dilanjut dikit lagi gitu, Cak Haji. Ya mungkin tadi dari merinding sampai suara itu banyak lah, dari tekek, ada yang ranting kayak keinjek orang kayak gimana, banyak lah kalau dari saya. Tapi yaitu saya nggak ngelihat, tapi cuma merasakan sama mendengarkan, udah itu aja sih kalau dari saya. Mungkin kalau dari Cak Mail mungkin terakhir sedikit aja, yang sesi kedua dari pembuktian tadi, apakah ada makhluk silumannya kayak atau apa yang dilihat mungkin sesuai dengan apa yang kita bahas di tempat-tempat sebelumnya, spot-spot sebelumnya, mungkin sosok kakek-kakek, mungkin almarhum Sumo Saimin itu, atau mungkin dari kampung gaibnya sendiri. Gimana, mungkin bisa dijelaskan sedikit aja? Ya Cak Maji, kalau dari saya yang pembuktian kedua ini saya hanya melihat itu hanya bayangan saja, entah manifestasi ataupun seperti apa, saya hanya melihat bayangan. Kalau untuk sosok yang siluman tadi jujur dari saya memang nggak ngelihat. Namun di akhir-akhir ya Cak Mat ya, mungkin setelah ngerasain gitu ya bener-bener, nah itu tuh beneran bau berat gitu Cak Mat. Di bagian sini, ini jujur dari saya bau berat gitu loh, beneran berat. Terus saya kayak mual gitu loh. Saya tuh kalau kena tekanan itu gampangan mual gitu loh Cak Mat. Jadi beneran di akhir-akhir itu, akhir-akhir pembuktian tuh beneran banyak tekanan dari sisi sini gitu. Nah itu berat, terus jadi saya tuh mual-mual gitu Cak Mat. Oh, dari sisi sungai ya? Nah iya benar Cak Mat. Ya, sesuai berarti yang dibilang Cak Leo tadi di awal, kalau ada energi yang dirasakan Cak Leo tapi dari arah sana, bukan dari arah sana, begitu ya Cak Leo? Ya. Oh, ya. Dan itu mungkin sosoknya apa ya, usil atau mungkin merasa lu ada tamu ini atau seperti apa gitu ya? Kalau yang ke Cak Mail itu memang sosok ya itu yang awal. Dia memang udah gini. Tapi kalau untuk yang kayak ini ya cuma di sini. Berarti kayak iya benar. Memang seperti itu. Memang seperti Pegang. itu ya. Tangannya panjang gitu. Kayak cengkram. Jadi memang sesuai apa yang dirasakan. Kalau ke Cak Haji itu dicengkram, sementara Cak Mail itu dipeluk gini. Aduh anjir, merinding sumpah. Ya itulah tadi sobat zona semua, mungkin apa yang dirasakan oleh kami gitu ya. Jadi kami ini berusaha untuk membuktikan gitu ya, di sini bermaksud membuktikan apa yang dirumorkan di daerah sini gitu. Jadi mungkin sekali lagi kita mungkin akan sebelum ke situ mungkin ya seperti inilah, maksudnya kita di sini nggak ada niatan sedikit pun untuk menjelekkan atau mungkin memberikan nama yang negatif gitu ya ke tempat ini, sama sekali nggak ada. Benar. Kalau memang tadi itu seperti tagline kita, kalau memang tidak ada ya sudah, nggak usah maksa. Kalau memang ada ya sudah, kita terima, kita pasrah. kita terima, kita pasrah, dan kenyataannya tadi di sesi pembuktian ternyata ada.
Jadi seperti itu aja, percaya atau enggaknya kita serahkan ke kalian. Sekian dari tim Jelajah Malam kali ini, semoga bermanfaat dan semoga bisa dinikmati. Sampai ketemu di episode Jelajah Malam selanjutnya.